Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Kali ini saya mau membahas sesuatu yang seru banget. Ya, hari ini saya mau cerita sekaligus mau merekomendasikan salah satu formasi andalan yang saya gunakan musim ini. Formasi yang menurut saya bagus banget untuk bertahan dan juga gacor banget buat nyerang, yaitu formasi 4-2-3-1 bertahan. Bayangin, dalam 21 pertandingan di Liga, tim saya berhasil ngumpulin 63 poin, nyetak 152 gol, dan yang paling gila, musim ini tim saya belum pernah kebobolan sama sekali di Liga. Mantap guys. Tapi sayang banget nih guys, gara-gara iseng nyoba-nyoba ganti formasi, musim ini tim saya harus gugur lebih dulu di babak perempat final cup. Dan setelah kekalahan tersebut, saya putuskan untuk kembali menggunakan formasi 4-2-3-1 bertahan. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran, kira-kira gimana sih letak kelemahan dan kelebihan formasi 4-2-3-1 dan kenapa tim saya bisa kalah di babak perempat final cup? Nah, untuk lebih jelasnya, let's go, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Selain itu, saya juga mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, kalau saat ini saya juga sudah open jasa top up Lola Team dan juga open jasa joki Lakmil. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik menggunakan jasa saya, kamu bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini saya mau cerita sekaligus mau merekomendasikan salah satu formasi yang menurut saya bagus untuk bertahan, yaitu formasi 4-2-3-1. Tapi sebelum kamu menggunakan formasi ini, untuk bahan pertimbangan saya akan menjelaskan terlebih dahulu letak kelemahan dan kelebihan formasi 4-2-3-1 itu di mana guys. Oke, jadi yang pertama, formasi 4-2-3-1 bertahan itu menurut saya kokoh banget di area pertahanan guys. Kokoh banget di belakang. Jadi dengan menempatkan 4 back, DL, 2 DC, DR, dan 2 gelandang bertahan 2 DMC di depan mereka, pertahanan tim kita bakalan jadi super solid. Nah, pemain di posisi DMC ini akan bertindak sebagai perisai ganda yang bikin lawan susah banget masuk ke kotak penalti tim kita guys, karena mereka bisa memutus serangan lawan dari tengah sebelum bola sampai masuk ke area pertahanan tim kita. Kedua, serangan balik mematikan. Nah, ini dia nih salah satu kunci suksesnya formasi 4-2-3-1. Jadi dengan pertahanan yang kuat dan solid, tim kita bisa menunggu lawan menyerang, kemudian mencoba merebut bola, dan kalau misalkan berhasil, mereka akan langsung melancarkan serangan balik cepat. Nah, kombinasi gelandang serang AML, AMR, AMC, dan satu striker di depan akan sangat efektif untuk skema taktik dan formasi ini, karena AMC bisa jadi kreator serangan, sementara AML dan AMR bisa menusuk dari sayap, lalu ST atau striker tinggal nunggu umpan matang dari rekan setimnya guys, khususnya dari 3 gelandang serang yang kita tempatkan. Ketiga, dapat mengontrol lini tengah. Jadi 2 DMC di formasi ini tuh nggak cuma buat bertahan doang guys, mereka juga bisa mengendalikan tempo permainan, apalagi kalau misalkan kalian nempatin satu gelandang regista. Nah, mereka bisa memulai serangan dari bawah, ngasih umpan ke para penyerang, atau nahan bola untuk menunggu teman-temannya maju guys. Nah, dengan taktik yang dipakai yaitu fokus umpan bawah kedua sayap, mental tim bertahan, serta serangan balik nyala, skema ini bakal jadi makin sempurna, karena nantinya tim kamu tuh jadi punya pertahanan yang rapat dan serangan balik yang cepat serta efisien. Nah, selanjutnya mari kita bahas kelemahan formasi 4-2-3-1 bertahan ini guys, karena sebagus-bagusnya formasi pasti ada celahnya juga.
Nah, barangkali ada yang nanya, emang di mana celah dan kelemahannya, Bang? Oke. Nah, untuk kelemahan pertama biasanya eh, tim kita tuh selalu ketergantungan pada gelandang serang tengah atau AMC. Posisi AMC itu krusial banget, guys. Jadi kalau AMC kita lagi mati kutu nih, atau lagi dijaga ketat oleh pemain lawan, alur serangan tim kita tuh bisa jadi macet. Tim kita tuh bakal kesulitan menciptakan peluang karena nggak ada yang mengalirkan bola dari tengah ke depan. Kedua, sayap yang terlalu terbuka. Ya, meskipun ada AML dan AMR, terkadang posisi back sayap yaitu DL dan DR itu bisa terlalu maju saat fase menyerang. Jadi kalau lawan melakukan serangan balik cepat dari sayap, area ini tuh bisa jadi celah yang sangat terbuka, guys. Tapi untungnya di sini kita nempatin 2 DMC yang kadang bisa membantu untuk menutup area tersebut. Kadang 2 DMC ini bakal melebar ke samping juga ya, guys ya. Ketiga, resiko saat lawan unggul di lini tengah. Karena kalau lawan menggunakan formasi dengan menempatkan 3 atau 4 gelandang tengah, ada kemungkinan mereka bisa mendominasi lini tengah, guys. Nah, hal ini biasanya membuat 2 gelandang bertahan kita atau 2 DMC kita tuh kewalahan dan akhirnya pertahanan kita jadi semakin tertekan. Itu dia kelebihan serta kelemahan formasi 4-2-3-1. Tapi selebihnya oke banget sih. Untuk taktiknya teman-teman bisa perhatikan ya, taktik yang saya terapkan kurang lebihnya seperti ini, guys. Formasi yang saya terapkan formasi 4-2-3-1 kurang lebih seperti ini. Dan untuk taktiknya sendiri, di sini saya pakai taktik dengan mental tim bertahan, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan perpaduan atau bisa juga pakai gaya umpan panjang. Kemudian untuk untuk serangan balik maksud saya di sini nyala. Untuk gaya tekanan tinggi tapi dengan resiko pemain kamu bakal cepat lelah. Gaya tackle normal dan resikonya pemain kamu akan cenderung lebih sering melakukan pelanggaran. Gaya penjagaan jaga satu-satu dan jebakan offside mati. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi kadang bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti, guys. Jadi itu dia taktik dan formasi yang saya terapkan musim ini. Nah, barangkali ada yang nanya, lalu kenapa tim lu kalah di kompetisi cup, Bang? Nah, ini dia bagian yang paling seru, guys. Kenapa tim saya yaitu Chelsea yang super duper gacor di liga belum pernah kebobolan malah babak belur di cup? Jawabannya simple. Perubahan formasi dan taktik yang saya terapkan di kompetisi cup. Nah, itu dia, guys. Jadi saat melawan FCSB yang memakai formasi 4-2-2-2, saya malah nyoba ganti formasi dari formasi 4-2-3-1 jadi formasi 4-1-3-2. Nah, sekarang mari kita perhatikan perbedaannya, guys. Pertama, di sini pertahanannya memang berkurang ya, guys ya. Dari sebelumnya kita nempatin 2 DMC yang cukup kokoh, kali ini kita cuma pakai 1 DMC dan ini bikin pertahanan jadi jauh lebih rapuh. FCSB dengan 2 striker dan 2 penyerang sayap, mereka bisa dengan mudah melewati 1 DMC dan mereka bisa langsung berhadapan dengan back yang kita tempatkan, guys. Kedua, lini tengah kurang defense atau kurang bertahan. Formasi 4-1-3-2 ini punya 2 gelandang sayap, ML dan MR dan 1 MC. Mereka cenderung lebih fokus menyerang daripada bertahan dan ini membuat lini tengah tim kita jadi lebih terbuka dan gampang banget dieksploitasi oleh tim lawan, guys. Ketiga, kurangnya keseimbangan. Ya, formasi 4-1-3-2 ini memang cenderung lebih ofensif, guys, tapi jadi kurang seimbang ya, guys ya. Dan FCSB dengan formasi 4-2-2-2-2 mereka punya 2 DMC yang bisa meredam serangan tim kita, guys. Sementara
Tim saya Chelsea kehilangan perisai di lini tengah. Intinya tim yang sudah punya chemistry dan taktik yang cukup solid dengan formasi 4-2-3-1 tiba-tiba dipaksa suruh main dengan skema formasi yang berbeda 180 derajat. Otomatis hal ini membuat para pemain saya jadi bingung dan nggak bisa main maksimal gitu. Hasilnya ya tim saya harus puas kebobolan 11 gol dalam 2 pertandingan di leg pertama dan juga di leg kedua, dibantai telak Pak, tanpa ampun gara-gara ganti formasi. Jadi pelajaran pentingnya yaitu jangan pernah mengubah formasi andalan secara drastis, apalagi saat menghadapi pertandingan yang krusial. Kalaupun misalkan kamu mau nyoba formasi lain, usahakan coba di pertandingan yang nggak terlalu penting dulu guys. Sebagai contoh misalkan laga persahabatan, asosiasi, kemudian ya event atau apapun itu. Tapi kalau asosiasi kadang-kadang penting juga sih. Lebih baik di event aja lah gitu. Oke. Jadi itu dia bedah formasi 4-2-3-1 bertahan yang super duper efektif ini guys. Super duper solid dan keren banget buat bertahan. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Atau kalau kamu punya pertanyaan lain yang mau dibahas, coba tulis di kolom komentar video ini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership Penantap Eleven. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.